Shalom adik-adik semua yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Nah, berbicara tentang Yesus Kristus, kakak yakin kita semua sudah pasti tahu Yesus merupakan anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus dosa kita semua, dosa kakak dan juga dosa kamu. Nah, kita kan sudah tahu, waktu Yesus di bumi, Yesus melakukan banyak banget mujizat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kakak hari ini mau cerita tentang apa? Nah, sebelum itu, sebelum kakak bercerita, kita harus berdoa dulu nih. Pertama-tama, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ketika kita tadi tutup mata, kira-kira apa yang kita lihat? Benar banget. Tadi kita lihat gelap banget. Bayangkan seumur hidup kita hanya melihat seperti itu. Kita tidak bisa melihat langit, kita tidak bisa melihat laut, bahkan kita tidak bisa melihat muka orang yang berbicara dengan kita. Nah, kali ini kakak akan menceritakan seseorang bernama Bartimeus yang merupakan seorang buta dari Yeriko yang dia sembuh karena imannya kepada Tuhan. Nah, saat mendengarkan ceritanya, kakak ingin kalian dengarkan baik-baik ya, karena habis ini kita akan ada kuis. Jadi, sampai jumpa di akhir cerita. Perkenalkan, nama saya Ligio. Nama saya Alexander Rowan. Nama saya Daniel Prawira. Nama saya Ariel Sugite. Kami kakak-kakak dari kelompok 2 SMA ingin menjelaskan tentang peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Melalui drama dan narasi kami menjelaskan kepada kalian apa peristiwa-peristiwa tersebut dan nilai-nilai moral yang bisa kalian ambil dari peristiwa ini. Pada saat itu di Yeriko, ketika tibalah Yesus bersama murid-muridnya di kota Yeriko, disitulah banyak banget orang yang berbondong-bondong mendekat kepada mereka. Nah, di antara orang-orang tadi ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus yang merupakan anak Timeus, duduk di pinggir jalan, yang ketika ia mendengar hal tersebut, ia berseru-seru. Tuhan Yesus. Wah keren. Kita Selamat. udah lagi diberkati. Tuhan Wah Yesus. keren. Wow. Keren. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika ia berseru seperti itu, orang yang berada di sekitarnya lalu menegur dia dengan sangat marah. Diamlah, jangan berteriak seperti itu. Meski sudah ditegur oleh orang sekitarnya, Bartimeus dengan iman yang ia miliki, ia mengumpulkan tenaganya lalu berseru lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Usaha Bartimeus membuahkan hasil. Yesus yang mendengar itu berbalik dan mengarah pandangannya pada Bartimeus. Siapa yang teriak itu? Panggillah dia ke sini sekarang. Lalu orang-orang itu memapah ia dan membawanya kepada Yesus. Oh Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya perbuat bagimu? Oh Tuhan, ampunilah aku agar bisa melihat. Dengan hal tersebut, Yesus pun menjawab, Pergilah, nak. Imamu telah menyelamatkan engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Tolong izinkanlah saya yang mengikutimu. Lihat, dia bisa melihat sekarang. Ini sungguh ajaib. Sungguh luar biasa. Yesus benar-benar memiliki kuasa Allah. selesai. Yeay. Jadi gimana nih teman-teman dan adik-adik sekalian? Cerita yang barusan kakak bawakan menarik tidak? Menarik banget dong pastinya. Adik-adik dan teman-teman sekalian tahu tidak? Cerita barusan itu merupakan hanya satu dari sekian banyak cerita tentang mujizat Yesus ketika ia di dunia ini. Nah, tadi kita sudah melihat Bartimeus yang sembuh karena iman yang ia miliki kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan adik-adik ada yang bertanya nih, Kak, iman itu apa sih? Nah, dari Ibrani 11 ayat 1, iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga segala sesuatu yang tidak kita lihat atau yang tidak terlihat. Nah, kalau misalkan juga ada yang bertanya nih ke kakak, Kak, gimana sih iman itu bisa timbul? Nah, dari Roma 10 ayat 17, iman itu bisa timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran akan apa? Ya, benar banget, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika adik-adik dan teman-teman sekalian ingin
iman itu timbul di dalam diri kita harus sering-sering mendengarkan firman, yaitu firman Tuhan. Dan kalau misalkan ada lagi nih yang bertanya, Kak, iman itu untuk apa sih? Nah, dari Ibrani 11 ayat 6, kita tahu jika orang yang tidak memiliki iman, dia tidak mungkin berkenan di hadapan Allah, ataupun tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus memiliki iman, agar kita sebagai anaknya, ataupun kita sebagai domba Allah, berkenan di hadapan Allah. Wah, sudah tidak terasa ya adik-adik dan teman-teman sekalian, kakak sudah menemani kalian dari tadi hingga saat ini. Nah, kakak cuma mau ingatkan, seperti yang kakak bilang di awal tadi, kalau misalkan nanti kita bakalan ada kuis, dan kakak cuma mau bilang, semangat mengerjakan kuisnya. Dan ya, sebelum kakak bunuh diri, kakak hanya mau ingatkan, God always love you, so do I. And ya, God bless you, and I love you. Bye! Ya anak-anak, dari cerita tersebut bisa dilihat peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang berkunjung ke kota Jericho. Di kota tersebut ada seorang pria buta bernama Bartimeus. Bartimeus tersebut dari lahir udah buta ya anak-anak. Jadi dengan begitu, ketika dia mendengar ada orang yang berkata Yesus datang ke Jericho, ia ingin disembuhkan agar bisa melihat lagi. Dia dengan kegigihannya pun berteriak-teriak memanggil Yesus. Kemudian Yesus pun menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus terhadap Yesus. Kemudian Bartimeus tersebut disembuhkan dan ia mengikuti Yesus karena merasa telah diselamatkan. Jadi, apa yang bisa didapatkan dari video tersebut? Kita bisa lihat dari video tersebut di mana Bartimeus, seorang pria buta, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, di mana ia tetap mengikuti imannya untuk memanggil pada Tuhan Yesus dan meminta bantuannya. Ia ingin disembuhkan dari penyakit yang dialami, yaitu buta. Hal tersebut membutuhkan keteguhan dan keberanian, di mana ia juga langsung mencari dan mendatangi, lebih tepatnya mencari perhatiannya Tuhan Yesus. Lalu setelah ia mendapatkan perhatian tersebut, Tuhan Yesus menyelamatkan ia dari kebutaan, dia menyembuhkannya. Lalu Bartimeus transformasi hidup setelah ia sembuh, di mana ia menjadi lebih memperkuat imannya pada Tuhan Yesus dan ia menjadi pengikut Yesus. Jadi, apa yang kita bisa ketahui tentang Tuhan Yesus dari video tersebut? Yang pertama, Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Ia mengasihi semua orang dengan rata, dan ia juga mendengarkan semua orang tanpa ada batasannya. Walaupun ia buta atau mungkin ada penyakit lain juga masih akan didengarkan. Lalu Tuhan Yesus juga menghargai iman, di mana di cerita tersebut Bartimeus memiliki iman yang cukup kuat kepada Tuhan Yesus, lalu dihargai olehnya dengan cara Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit Bartimeus. Lalu ia juga memiliki kuasa untuk memberikan perubahan hidup, di mana yang tadinya si Bartimeus itu buta, nggak bisa melihat apa-apa, menjadi seperti kita memiliki penglihatan yang normal. Ya, sekian dari saya. Baik, sekarang kita lanjut ke kuis. Untuk soal pertama di dalam kuisnya, siapa nama orang yang menderita penyakit buta? Untuk kedua, apa latar tempat cerita tersebut terjadi? Untuk ketiga, ada berapa tokoh dalam cerita pendek tersebut? Untuk nomor 4, apa reaksi orang-orang sekitar saat pria buta itu mendengar nama Yesus dan memanggilnya? Untuk nomor 5, kenapa Tuhan Yesus ingin menyembuhkan pria itu dari kebutaannya? Kalian akan diberikan waktu 30 detik untuk memikir jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya ke jawabannya. Jawaban untuk nomor pertama,
adalah nama pria buta itu adalah Bartimeus. Dan untuk nomor 2, latar tempat peristiwa tersebut terjadi adalah kota Yeriko. Dan ketiga, ada 7 tokoh di dalam cerita pendek itu. Keempat, reaksi orang-orang sekitar kepada Bartimeus saat dia teriak nama Tuhan Yesus adalah mereka menyuruhnya untuk mendiam. Jawaban yang terakhir, mengapa Yesus ingin menyelamatkan Bartimeus? Karena Yesus ingin mengasihi dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya.